Om Swastiastu, semoton umat Dharma. Kembali lagi bersama channel saya, Agung Jam. Seperti biasa, saya akan membahas mengenai sarana yang sering digunakan dalam persembahyangan, yaitu segahan. Segahan atau biasa disebut dengan solasan adalah tingkatan kecil dari upacara budayanya. Kata segahan ini berasal dari kata sege atau sego, yang berarti nasi dalam bahasa Jawa. Dan oleh sebab itu, banten segahan ini isinya didominasi oleh nasi. Nasi dalam segahan biasanya ada yang berbentuk nasi cacahan, nasi kepelan, tumpeng, dan ada juga yang menggunakan nasi pancewarna. Segahan ini biasa diaturkan di setiap upacara persembahyangan. Bila di pura, digunakan di depan pelinggih pengerurah. Sedangkan bila di pekarangan rumah, biasanya di depan pelinggih jero gede dan penunggun karang, dan digunakan juga di depan pintu gerbang rumah. Untuk lebih jelasnya mengetahui penjelasan dan tata cara mesegahan, mari tetap bersama saya untuk menanyakannya langsung kepada pemangku dan pinandita. Namun, sebelumnya, untuk perkembangan channel ini, mohon partisipasi semeton umat sedharma untuk mengklik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Om Swastiastu, kembali lagi bersama Agung Chan ya, channel saya, di mana kita di sini akan mengupas mengenai sarana pelaksanaan sembahyang lagi, yaitu yang dinamakan dengan solasan. Jadi seperti biasa, narasumber saya di sini tetap ya Bapak Mangku Om Swastiastu. Nah, jadi di sini kita di sini sedikit akan membahas mengenai segahan yang namanya atau solasan. Jadi sebenarnya di sini kan banyak orang solasan, tetapi kurang diperhatikan di dalam masyarakat itu terkadang itu berapa jumlah solasan yang akan digunakan sendiri, dan pengertian dari solasan itu nanti kita minta untuk Pak Mangku menjelaskan. Ya, biasanya orang sembahyang kan itu Pak Mangku pada saat solasan misalnya di depan lurah atau di halaman rumah atau di depan pintu rumah, yang khususnya itu berapa yang digunakan kan masyarakat kadang-kadang disamakan ya, solasan yang 11 gitu. Ya, jadi di sini menurut Bapak Mangku bagaimana itu menurut sastra dan lontar-lontarnya dulu bisa kita tanyakan langsung. Ya, orang sering menyebut dengan solasan atau sagan. Ya, sagan itu ya mungkin yang hanya gambarkan dengan kata-kata supaya bisa dipahami. Solasan itu bentuknya segitiga, jadi segitiga itu pinake atau seperti kita duduk itu sebagai persembahan ke bawah alas ya. Ini segitiga, makanya di badan kita itu ini alasnya segitiga, ya perutnya segi empat, ya di dalam hari itu juga ya, baru kepalanya itu bundar kan. Nah itu, nah ini karena kita membahas solasan itu dia berarti itu persembahan ke bawah. Nah, solasan itu dipersembahkan kemana? Kan begitu. Banyak orang solasan di sana sini, tetapi tidak mempunyai makna. Itu yang sering disebut dengan tamasikayanya. Tamasikayanya. Yang lebih buta. Tujuannya kemana? Ya. Solasan itu sendiri bermacam-macam jenisnya. Ya. Ada yang juga menggunakan seperti segi empat bentuknya, tetapi yang benar itu segitiga disebut dengan tangkik. Solasan itu sendiri diisi pertama dulu seperti tadi pelaunya ada, daun kayu alasnya, kedua baru diisi nasi, kedua ada garam, bawang, dan jahe. Itu kemana itu persembahannya? Kan gitu kan? Kembali dan makhluk astral itu sangat banyak kalau kita perhatikan, tetapi umat Hindu sering mengenalnya dengan Buddha Kali Durga Bijari. Nah, di mana solasan itu sendiri? Karena apa? Beliau Tuhan sendiri yang mengadakan bermanifestasi atau menjadikan bahwa Buddha itu ada, Kali itu ada, Buddha itu ada.
di mana Siwa mempunyai putra namanya Betara Kala, dan begitu ada hubungannya ke sana, ada juga sang Kumara dan sebagainya, ya. Nah, di sini karena beliau itu yang menguasai watak semua, seperti apalagi yang di zaman sekarang ini Kaliuge, Ya, kan betul. begitu. Nah, kembali lagi Solasan itu dipersembahkan fungsinya sebagai penyumil, Penyumil ya. ya. Itu bisa dikatakan caru, iya, Saru ya. caru yang lebih Sederhana. juga bisa dikatakan lagi, ya. Ada najwa ya, di sisi juga disebut caru, iya. Mesambah-sambah juga iya, dengan menggunakan nasi, garam dengan bawang jahe itu sama-sama tidak bisa. Berarti di sini untuk caru sendiri di sini mungkin bisa ditingkatkan ya, mungkin dari apa niste madia namanya ya. Itu dapat bisa dikategorikan caru, ya. Dimana caru juga artinya cantik atau bersih, ya. Nah, salah satunya adalah sagan atau solasan. Niku sedangkan solasan itu yang sampaikan. Tetapi banyak juga seperti tadi yang bilang itu banyak yang tidak tahu atau keliru naruhnya. Nah, ini yang penting yang kita bahas. Misalnya kalau sagan solasan itu sendiri, kalau ada di Prayangan atau di Merajat atau di Salah atau di Pura, Ya, misalnya di depan lurah itu ya. nah, di sini tempatnya mesolasan, mesagan itu di depan anglurah, Lurah ya, anglurah atau sering disebut dengan pengurah, ya. Lurah. Di sana sering beliau yang di sana yang menguasai watakan paru Buddha, ya. Watakan paru Buddha itu di sini, makanya manifestasi beliau Siwa di sana itu sebagai Rudra. Ya, makanya di sana lah perlu disomil, ya. Supaya apa? Supaya jaga ini, begitu juga kondisi lingkungan setempat itu di dalam konsep Trihita di Prayangan itu perlu disampaikan kayak yang namanya pelemahan itu untuk menggunakannya, ya. Supaya seimbang antara bawah dan atas, ya. Makanya itu kembali lagi disimbolkan dengan swastika yang seperti tapak dari itu, Ya. ke atas ke bawah ke samping supaya seimbang. Betul. Itu. Nah, baik, jadi di sini Pak Mangku khususnya yang tadi kita bahas yaitu antara tempat persolasan di sini di depan lurah. Biasanya berapa jumlah solasan yang dipakai untuk di depan lurah itu? Ya, kalau di depan Anggura, khususnya di Prayangan itu tempatnya mesolasan itu depan Anggura, ya kan? Tetapi banyak juga yang mesolasan di depan kemulan lain, di depan padme lain, kecuali kalau dia upacaranya lebih besar, itu dia baru di depan padme atau di depan Sanarago, tempatnya Solasan. bukan sholat ya, solasan juga bersama dengan gelar sanu lebih tinggi tingkatan, ya. Ya, kita bahas pengembangan solasan. Kupasan solasan itu, nah berapa jumlahnya sekarang? Ya, Perlu kita pahami. Solasan itu digunakan di sana misalnya itu jumlahnya itu 11 atau kelipatan 11. oh, Kenapa 11? Ya kan begitu sekarang. Ya. Ada pertanyaan, kenapa 11 Ustaz? Ada hubungannya dengan ike dasi yang dimaksud. oh, 11 ike dasi itu artinya 11. Ya. Ya, Rudra itu seperti itu. Oh, Ya, kita mengenal 11 iya. ya. Itu yang disampaikan. Nah, di sana dan ditujukan kemana? Watakan Pala Buddha Bucari. Itu baru di Prayangan. Baru sekarang di tengah-tengah pekarangan. Iya, Gitu. biasanya di sana nanti ada kayak penumbun karang Iya. yang gede ya. Nah, yang samakan sedikit begitu. Sudah lantas bisunya para Buddha tersebut yang ada di Prayangan atau di Meraja Pura itu akan tingkatannya naik. Naik, betul. Perubahannya itu dari Buddha ketika di Sumir akan menjadi Buddha Matamahan Dewa istilahnya. Nah, itu dari Buddha menjadi Paramasiwa. Kan begitu. Nah, sedangkan nanti di tengah pekarangan
Oh, biasanya di sana ada penukaran, penukaran tempatnya. Ada yang bentuk kepas, ada yang bentuk dengan menggunakan apa namanya tutup dan sebagainya, penukaran. Nah di sana tempatnya masolasan. Nah dengan jumlah 5. Nah 5 ya, 5. Nah sedangkan di sana siapa yang tempatnya masolasan, siapa di sana? Wadakan para kale. Jadi yang tadi di Sanggah atau Pemerajan itu Bude, kalau yang di pekarangan rumah itu kale watak kale. Bisa dikatakan kale itu apa? Ya, kalau kita perhatikan kale itu adalah waktu. Yang tadi misalnya kalau di Merajan itu Bude, ya, yang diserang dulu apa? Pikiran gelap gelap Bude ya. Nah, baru kale waktu akan menunggu waktunya apa? Nah, ketika disumir lagi di sana, watakan kali itu akan menjadi sada siwa. Menurut konsep, ingat, menurut konsep apa? Siwa tadwe. Siwa tadwe. Nah, itu dia ketika disumir menjadi sada siwa. Makanya semua surat aturan yang di sana tidak boleh, yang di ruang persimpangan itu yang di tengah belukar tidak boleh dilungsur. Itu ya, tapi amartunya boleh karena dari kalau sudah disumir menjadi sada siwa, amartunya boleh, tetapi yang kita suguhkan tidak boleh. Nah, begitu juga kalau kita perhatikan di sana jumlahnya berapa? 5 dan kelipatan 5, 10, 15, nah itu kelipatan 5 kan begitu. Nah sekarang apa hubungannya? Ya, 5 ini. Nah, yang 5 ini dengan jumlah seperti tadi di 11 di sana itu ada hubungannya dengan ikedase dengan budaya. Nah di sini kalau kita perhatikan yang 5 itu sendiri watakannya apa? Watakan kali. Ya, itu kalau kita perhatikan. Nah, beda nanti dengan yang ada di Lombok kata orang atau di tengah-tengah Jebak pekarangan. Itu kan beda. Nah, Jebak pekarangan itu bukan di harapan rom Jebak anunya, rom kelilingnya itu Jebak, tetapi di tengah-tengah tempatnya. Di tengah-tengah Jebaknya. Nah itu kalau 3-nya di sana akan jadi durga ya. Nah sebelum melanjutkan itu di tengah-tengah karangan, bukan di depannya. Nah makanya sering di sana watakan durga yang melingkar, yang luar biasa kejadian. Tadi waktu sudah menunggu terjadilah sesuatu itu kejadian, itulah durga ya. Durga mencari di sana. Nah makanya di sana lagi kita perhatikan ada tempat kita mengunggahkan subuhannya kan begitu subuhan watakan durga itu ketika diberi subuhan atau disuruhnya istilahnya posisi beliau durga itu berubah menjadi siwa. Kemudian di sana makanya ada juga runtutan daripada solasan itu berupa 2 arah berem. Itu yang untuk di pintu rumah. Bukan di pintu rumah saja, di Meraja, nanti ketika solasan untuk penyumilnya. Makanya apalagi bukan saya melarang minum hal-hal tersebut. Itu 2 arah berem itu persembahannya ke bawah bukan ke atas. Kita menangis ini yang salah paham. Nah jadi kesimpulannya, jadi di sini saya kembalikan lagi yaitu dari yang melingkar di pekarangan ya khususnya ini di sana itu ada 5 di sana, 5 yang dipakai atau pelipatannya ada 10. Nah jadi di sini kenapa diambil 5 di sini? Kenapa 5 yang diambil di sini? Nah watakan kali itu yang kelihatan itu ada 5 yang diambil yang sudah ada, maksudnya yang umum yang universal itu ada 5.
itu makanya itu kalinya itu yang mana saja pancen di waktunya yang sama. Oh, oke. Jadi terus yang di pintu rumah itu juga berapa nih? Ada tiga, kelipatan 3, Kelipatan 6, 9, 12 dan selanjutnya. Ya. Itu kelipatannya. Jadi yang seringnya double ya. Karena double makanya apalagi pada saat hari raya Galungan itu ada kan kali apa namanya? Ya, kali 3 double-nya yang sangat keras. Itu makanya itu bentuknya segitiga ada hanya di Lombok itu atau di Jepang Urini ya begitu. Jadi di sini penjelasannya itu saya dapat simpulkan bahwa kalau di Merajan atau di sana kita pakai 11 di depan Pemurah ya, karena di sana yang memiliki itu wartakan Bude ya. Terus yang di halaman rumah di sini wartakan Kale ya, 5 atau kelipatannya. Terus di sini yang di gerbang rumah atau depan rumah mau masuk rumah itu di tengah-tengahnya itu ada Durga ya, Durga Becari ya, Durga Becari kita pakai 3 gitu bentuknya Dan kelipatannya Oke. Baik Pak Mangkut, terima kasih untuk penjelasannya. Baik untuk Semeton Umat Sedharma, begitulah penjelasan kita mengenai segahan atau biasa disebut dengan solasan. Ya, jadi sudah banyak lewat tadi dijelaskan sama Pak Mangkut. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sudah tetap setia di dalam channel saya yaitu Agung Cem. Ya, semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk umat sedharma semua. Untuk itu saya sinap untuk para Santi. Om Santi 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 Om.